Kamu lihat pas udah ada makanan di depan. Iya. Yang kamu lihat itu makanan apa? Itu sisa tulang sama racun tikusnya itu. Oh, ada bentuk racun tikusnya. Iya. Oh, kamu lihat? Lihat, saya lihat. Itu pas depan rumah saya. Racun tikus yang apa nih? Yang bentuk makanan. Beras. Oh, yang beras, Beras warna-warni. warna pink itu. Oh, yang warna. Oh, itu. Itu dengan tulang ikan. Tulang ikan beda Oh, kan dicampur tulang ikan ya. sama tulang ayam. Dicampur, oke. Terus kamu nemu itu yang di luar ada berapa ekor? Yang makan itu? Itu yang di luar ada 4. 4. Nah, yang di dalam? Yang di dalam itu mati karena entah gelatin yang makan racun, entah makan muntahannya yang makan racun, jadi dia terkena juga 2 ekor ini. Oke, ya merembet ke dalam gitu ya. Yang pasti yang di luar ini mati semua. Mati semua, jelas. Itu berarti ada 4. Kalau yang dua yang nyusul mati itu yang baru kena entah dari liur atau apa, saya nggak tahu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Lintas Balikpapan Channel ya. Tentunya membahas putar hal-hal yang informatif, inspiratif, motivatif. Tentunya edukasi juga. Di sebelah saya ini saya kedatangan tamu spesial. Tamu spesial karena beberapa hari lalu itu sempat viral dan diberitakan di media bahwa ada kasus pembunuhan kucing, Mbak ya, dengan cara diracun. Dan teman-teman Balikpapan Cat Rescue atau mungkin pecinta kucing dan termasuk Mbaknya juga melapor ke Polresta Balikpapan agar kasus ini segera diusut gitu loh. Nah, ini bukan kejadian pertama sih sebenarnya. Dari tahun lalu, 2 tahun lalu, bahkan sebelum-sebelumnya juga kasus pembunuhan kucing dengan cara diracun sih sudah beberapa kali terjadi. Cuman baru Mbaknya yang berani melapor ke Polres dengan tujuan ya harapannya sih bisa agar efek jerah gitu loh. Benar, bagi pelaku iya. Mbak ya. Iya. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu. Mbaknya siapa namanya? Saya Hairunisa. Hairunisa doang. Hairunisa, panggilannya Nisa. Oh, panggilan Nisa. Iya. Saya kalau dengar nama Nisa kayak mau ngejen ya. Nisa Sabian. Nisa Sabian. Ini ada namanya ini? Ini namanya Abuk. Namanya Abuk. 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 Iya. Ada artinya? Enggak ada. Kok namanya Abuk? Ya nggak tahu. Memang dari sana. Awalnya bapak saya yang kasih nama, jadi sampai sekarang saya panggil Abuk. Oh, Abuk. Ini jenis apa sih, Mbak? Persia. Persia, hanya Persia, tidak campuran? Tidak. Tidak Persia. campur. Memang dari kecil dia rawat? Dari kecil, dari bayi. Dari bayi. Ini beratnya berapa sih, Mbak, gini-gini? Saya belum ada nimbang lagi sih, mungkin sekitar 4 sampai 5 kilo. Sampai 5 kilo. Ini satu di antara yang selamat lah ceritanya, yang tidak diracun gitu ya. Iya. Emang ceritakan sedikit dong, Mbak, berapa banyak sih kucing yang kamu punya gitu? Awalnya sebelum diracun. 16 ekor. 16 ekor. Kucing semua. Iya. Siapa tahu mainan. Serius itu kucing semua? Iya, 16. Pelihara semua tuh? Pelihara. Di satu rumah? Iya. Nggak dikurung-kurung, misalnya nggak di... Enggak, saya nggak suka kandangin kucing. Dia nggak kelahi tuh 16? Enggak. Itu jenisnya apa aja, boleh sebutin? Persia, mulai dari Persia, Malayan sampai Mixdom. Mixdom. Oh, ada jenis-jenisnya ya? Mixdom itu Persia campuran kucing lokal. Campuran kucing lokal, oke. Kalau gini Mbak, kita perawatan kucing tuh sebenarnya gimana sih? Mahal nggak sih perawatan kucing tuh? Karena saya ada kucing juga di rumah, tapi yang ngerawat ya nggak yang lain-lainnya gitu. Yang ngerawat seperti biasa. Kan lumayan sih Mas, kalau untuk segitu ya lumayan. Perawatannya ya? Untuk saya punya kucing kan 16, ya lumayan. Tapi kalau misalnya kita punya kucing cuma 2-3 ekor, ya masih bisa dihandle sih. Masih bisa dihandle. 16 loh Mbak. Iya, 16. Saya sih kalau untuk beratnya sih lebih ke makanan ya, karena kalau untuk kucing ras itu kalau misalnya dikasih makanan yang
harganya di bawah standar gitu, di bawah standarnya kucing ya, bukan makanan premiumnya mereka. Itu kadang bulunya nggak ngembang, nggak halus. Oh, ada jenis-jenisnya ya? Iya. Ada cocok-cocok nggak gitu nggak? Oh. Kadang kalau misalnya dikasih makanan apa kayak ikan gitu kan, Iya. ikan mereka suka sih ikan, sama kayak kalau orang itu ikan campur nasi. Campur nasi, betul. Mereka suka, tapi kadang mencret kotorannya Wah. itu. Berbeda ya. Jadi Nggak kayak kucing liar memang ya. Kucing liar apa aja dimakan. iya. Gitu ya. Gitu. Kalau mereka nggak cocok sama pencernaannya tuh mencret. Oh. Tapi kalau misalnya kita biasain, ada sih yang kalau yang dibiasain dari kecil gitu kan, biasain makan ikan campur nasi, ada aja sih yang kotorannya tuh bagus, keras gitu. Kamu 16 ekor tuh itu kamu pelihara? Maksudnya? Dari bayi. Kok banyak banget? Dari bayi nggak ada saya beli, nggak ada. Alasannya apa kok banyak banget Suka, gitu? Mas. Karena saya tipe orang yang punya kucing, saya nggak suka ngadopsiin kucing saya atau jual, padahal ada aja sih yang Ada mau. aja yang mau ya. Tapi saya nggak suka. Kalau ibaratnya kalau misalnya saya udah niat mau jual atau mau bukan mau jual, mau ngadopsiin kucing saya, karena kebanyakan itu tadi Iya. kan takutnya nggak kurus Nggak, semua. Saya niatinnya dari awal lahir tuh begitu. Tapi nanti kelamaan, nanti mereka umur 3-4 bulan tuh saya nggak tega. Melepas jadi mereka ke induknya tuh nggak tega. Jadi akhirnya sampai 16 ekor. 16 itu udah berkurang beberapa karena ada yang mati. Karena kan kucing ras itu kalau misalnya kawin silang. bukan kawin silang, kawin sedarah ibaratnya. Oke, sama saudara anunya saudara sendiri ya. kawin. Nah, itu mereka kadang kebanyakan gagal. Gagal Ada tuh? yang cacat, ada yang mati. Oh. Jadi itu tuh 16 ekor itu udah banyak yang ada yang mati, ada yang hilang. Gitu. Tapi kalau misalnya kucing hilang, saya sebenarnya nggak masalah, karena kucing hilang pasti diurus kan. Pasti diurus, mereka jual, mereka kasih makan. Iya. Tapi kalau untuk kasus kucing yang diracun ini saya nggak Iya, bisa iya. terima. Benar-benar, saya juga nggak bisa nerima sih, karena hewan yang banyak disukai orang gitu loh. Iya. Kok tega banget seperti itu. Saya dengar kabar pertama kali juga secara pribadi juga jengkel, karena saya juga pelihara kucing sih. Ini kok setega itu gitu loh. Nanti kita cerita sebab atau kronologisnya Mbak ya. Nah, kalau kenapa suka kucing, karena memang mungkin Mbaknya menganggap mereka ini sudah kayak keluarga ya, makanya mau jual tuh nggak tega ya. Iya, benar. Kalau misalnya orang nganggap hewan itu hewan gitu loh. Kalau saya nganggap mereka ini seperti keluarga saya sendiri, seperti ibaratnya saya punya anak ya, ini anak Ya saya ini anak gitu. saya gitu, nggak boleh dijual atau disakiti Iya, lah ya. nggak boleh. Saya nggak, kalaupun misalnya saya ada nanti keesokan hari mungkin saya ada niat untuk adopsi, saya harus tahu update kucing itu. Iya. Saya harus kenal orang itu siapa. Saya harus tahu updateannya setiap hari, karena saya nggak suka. Oh. Nanti takutnya kucing saya itu ditelantarkan, kan Iya, bisa kan. betul. Nanti nggak keurus ya. Nah, 16 ini Mbak, ini banyak banget loh, sumpah. Aku aja 2 repotnya minta ampun di rumah itu, warawiri dia ngancurin alat-alat. Ini 16 di satu rumah dan kamu merawat sendiri. Ada sih ART di rumah. Ya sama-sama Merawatnya merawatnya, sama-sama. sama-sama. Kalau ART saya itu yang ngurus kucing bagian pagi. Oke. Untuk bagian pupnya itu pagi sama malam. Kalau misalnya bagian kasih makan sama yang buang pupnya itu sore saya. Oh, itu sorry Mbak, kita lebih ke teknis. 16 kucing, kalau dibuat gambarannya, kalau di kasaran perawatan gitu atau mengurusnya gitu, biaya berapa keluar? Misalnya dalam mungkin sehari atau sebulan? Baik makan ataupun ini perawatan juga nggak? Misalnya kayak cream bath apa sih? Kan ada tuh yang Enggak sih, dimandiin jarang segala saya. macam. Soalnya kalau kucing kayak gini mas, kucing kayak gini bener memang harus di salon. Kalau kita Iya. mandiin sendiri, takutnya nanti jamuran. Oh, bisa jamuran? Iya, karena kan mereka hair dryernya itu yang lama. Oh, Kalau sampai misalnya
kalau misalnya justru kalau kucing kayak mix dog itu saya bisa mandiin karena kan bulunya nggak terlalu banyak gitu loh, nggak terlalu lebat. Jadi mereka kalau misalnya cukup diangin-anginkan itu udah kering. Jadi nggak takut jamuran gitu kulitnya. Kalau jamuran itu mereka bisa stres, bulunya rontok gitu ya. Kalau kita juga bisa nular jamurnya dia. Gini. Wih, bahaya juga ya. Bisa kayak bulat-bulat gitu loh di kulit kita gitu ya. Nah, 16 itu kamu berarti murni rawat sendiri, enggak ke apa sih namanya kayak ke perawatan hewan kucing gitu. Misalnya apa Joyce ya, apa sih kalau di iya Mas. Tapi kalau misalnya dia sakit ya. Tapi kalau misalnya nggak apa-apa cuma masalah bulu-bulu aja saya nggak bawa. Enggak. Kalau perawatan gitu Mbak sebulan habis berapa Mbak kalau sampean biaya gitu? Kalau kucing tuh Mas ya, di 16 ekor itu pasti dalam sebulannya pasti ada yang sakit. Dalam sebulan? Pasti ada sakit yang apa ya, bengek atau sebulan 2 bulan tuh pasti ada yang sakit. Kan virus Mas. Ada virus. Kucing saya belum ada yang saya vaksin. Ini aja yang baru saya vaksin. Ini yang baru divaksin. Itu kok butuh vaksin juga buat antivirusnya mereka ya? Iya. Wih, repot ya. Mahal juga. Berapa Mbak? Kasaran berapa kalau habis? Kalau untuk vaksinnya itu sekitar 300.000. Satu kucing? Satu kucing. Itu sebulan harus divaksin? Paling enggak 6 bulan. 6 bulan vaksin 300, anggap satu kucing ya. Iya. Terus makannya? Makannya per minggu itu 300 sampai 400.000. Satu kucing? Enggak, maksudnya semua 16 itu. Itu saya enggak semua sama ratakan yang premium ya. Iya. Enggak karena saya bengek gitu. Ini aja sudah saya bengek. Karena belum lagi kalau misalnya ada biaya-biaya di luar makanan gitu kan, kayak obat-obatannya, vitaminnya itu nggak termasuk. 300 atau 400 makanan untuk satu minggu? Enggak, iya sekitar 400 lah. Sekitar 400 untuk 16 kucing yang kamu punya ini waktu itu. Seminggu loh bro. 400 kali sebulan, keanggap kali 4 1.600.000 lah ya. Gitu ya, 16 kucing. 1.600.000, iya 1.600.000 belum sama kayak vitamin sama. Itu butuh juga vitamin atau tetek bengeknya itu. Berapa kira-kira habisnya? Mungkin sebulan deh gitu. Sebulan sekitar ya 100.000-an aja sih kalau kayak vitaminnya. Berarti anggap nih misalnya semua kucing vaksin itu sebulan sekali atau berapa? 6 bulan sampai 1 tahun sekali. Enggak, kalau udah vaksin udah. Ya udah gitu ya. Iya udah, enggak. Ya anggap ya vaksin 300 kali 10 kucing aja 3 juta Mbak. Kali 6, wih mahal. Berarti sekitar kalau misalnya kita kesampingkan vaksin, makannya aja sudah 1,6. Anggaplah 2 juta sebulan gitu ya. 2 juta sebulan. Gila. Ya itu masih kategori ringan sih kalau menurut ini ya. Biasanya ada orang yang karena saya nggak semuanya pakai makanan yang bagus kan. Betul. Jadi kalau misalnya kayak kucing-kucing yang udah dewasa, saya ganti makanan yang ke premium. Wah, premium lebih mahal lagi ya. Belum perawatan dia mandi segala macam. Ini pedikur juga enggak ini? Iya, saya sendiri. Kalau semuanya kalau semuanya di salon ya enggak sanggup. Saya nggak sanggup. Habis uang. Nah, terus Mbak, kita masuk ke kronologi nih. Waktu itu ada 16 di antara kucingmu dan yang mati berapa? Yang mati 6. Yang mati diracun 6. Itu hari apa? Saya temukan matinya hari Senin. Senin kemarin ya? 23 November. Oh, 23 November. Oh, minggu lalu dong. Minggu lalu itu ditemukan mati. Mati Senin. Itu lagi pas kamu ngapain? Ceritakan Mbak, pas kok menemukan dia. RT nih mau bersihin pupnya, bersihin pasirnya. Oke. Ada satu kucing yang udah mulutnya berbuih dan kencang-kencang. Ketua RT. Kok dia mau bersihin anunya? Iya, karena kan maksudnya dia sekalian bersih-bersih rumah. Oke. Ya. Sekalian ngurusin itu kan pagi. Kalau yang kasih makannya kan saya, sama sore saya. Nah itu dia manggilin saya, kok kucingnya itu kayak gitu loh. Busa.
berbusa kejang-kejang, banyak muntahan kucing di kamar kucing itu, banyak muntahan kucing, pup kucing itu udah berserakan, udah banyak banget. Terus saya itu dia nggak, RT saya nggak lihat itu, dia cuma nanya kok begini, mengong gitu kan. Terus saya lihat, loh ini keracunan. Terus dia nunjukin kucing yang masih tidur di kamar, itu si ini masih tidur katanya. Yang 2 ekor itu. Udah nggak enak, tidur nggak mungkin lah. Pagi-pagi biasanya mereka kalau dikeluarin itu udah berebutan keluar. Udah iya. Nggak mungkin tidur. Saya lihat udah kaku semuanya. 6 semua atau 6? 2 ekor itu. 2 ekor. 2 ekor yang sisanya itu di luar Ketemunya di luar. Ini kucing 16 ini dalam satu kamar. Ada kamar sendiri gitu mereka? Enggak, atau jadi dibebas liarkan gitu? 3 ekor dibebas liarkan. Yang saya kebanyakan kucing jadi bingung. Kebanyakan kucing lupa ya. Nah, yang 6 kalau nggak salah 6 itu di kamarnya. Ada kamar sendiri? Iya, di kamar kucing. Pokoknya saya taruh gitu di kamar kosong gitu kan. Wow. Di situ, terus yang sisanya itu ya saya taruh di ruang tamu aja biasa. Di ruang tamu sisanya ya. Dan tiba-tiba kamu temukan 2 kucing awal ya? Satu kucing kejang, berbuih, 2 kucingnya udah kaku. Nah, saya udah firasat, oh ini yang tadi malam nih. Semalamnya itu saya sebelum kasih makan kucing jam 10 kurang 20 menit. 10 malam? Jam 22 kurang 10 ya? Jam 22 kurang 20. Kurang 20, setengah 10 berarti ya? Ya. Itu saya mau kasih makan kucing. Saya panggilin yang grup yang ada di luar kan? Grup yang ada di luar itu saya panggil. Makan bareng-bareng? Buat makan bareng-bareng di dalam rumah. Buat bersama ya? Tapi ternyata mereka udah makan duluan. Oh yang di luar? Siapa ini sebenarnya? Ya itu saya nggak tahu. Kok tahu kamu dia sudah makan duluan? Saya lihat mereka makan depan rumah saya. Oh kamu lihat pas udah ada makanan di depan? Iya. Yang kamu lihat itu makanan apa? Itu sisa tulang sama racun tikusnya itu. Oh ada bentuk racun tikusnya? Iya. Oh kamu lihat? Lihat, saya lihat. Itu pas depan rumah saya. Racun tikus yang apa nih? Yang bentuk makanan? Beras. Oh yang beras, warna pink itu. Oh yang warna. Oh itu. Itu dengan tulang ikan. Tulang ikan beda kan? Dicampur tulang ikan ya? sama tulang ayam. Dicampur, oke. Terus kamu nemu itu yang di luar ada berapa ekor? Yang makan itu? Itu yang di luar ada 4. Nah yang di dalam? Yang di dalam itu mati karena entah gelatin yang makan racun, entah makan muntahannya yang makan racun, jadi dia terkena juga 2 ekor ini. Oke, ya merembet ke dalam gitu ya. Yang pasti yang di luar ini mati semua. Mati semua, jelas. Itu berarti ada 4. Kalau yang dua yang nyusul mati itu yang baru kena entah dari liur atau apa, saya nggak tahu. Kukira racun sama bendanya itu tidak ternyata kamu lihat ya, iya, ada racun. Saya heran gitu kan, ngapain ini kucing dipanggilin kok asik makan sendiri, masih betul. Hidup itu, masih nggak ada gejala apa-apa. Belum almarhum ya. Apa sih? Jadi apa sih kalian tuh makan sampai nggak mau dipanggil gitu kan? Saya lihat ini apa? Saya nggak tahu. Sempet kamu cium? Enggak, saya nggak ada curiga. Saya pikir permen anak-anak jatuh mungkin di deket tulang ikan gitu. Saya nggak ngerti kan karena warna pink. Saya perhatiin. Sudah saya nggak gubris atau lagi. Itu kali apa yang pengharum apa yang sering di WC itu? Yang kayak tawas itu. Lain itu. Bukan kamper. Lain. Tuh, ya udah saya masukin aja tuh kucing-kucing ke dalam kan. Iya, awalnya normal ya, enggak belum ada gejala kan. Terus setelah itu ditemukan mati. Makan mereka makan biasa aja, makan habis gitu kan. Terus udah nih grup yang di luar, yang di dalam. Besoknya itu saya temukan itu.
Besoknya tiba-tiba udah mati itu yang 4 dan 2 yang di dalam. Duanya nyusul ya. Duanya nyusul. Oh, 6 ya. Itu yang mati 6 ini kucing apa aja, Mbak? Jenisnya? Iya, mix dom sama Himalayan. Wisdom. Mix Dom. dom. Sama Himalayan. Mahal nggak itu kalau di pasaran? Di pasaran maksudnya. Kan kamu nggak jual. Kalau mahal sih Mas, mungkin sekitar 1 jutaan kali. Kalau yang mix dom mungkin sekitar, itu dewasa sih. Orang kan kalau adopt kan biasanya kecil. kitten. Kalau mungkin dewasa harusnya sih lebih mahal. Berapaan tuh biasanya? 5 juta? Enggak nyampe, 3 jutaan. Kalau kalau kucing mahal itu yang udah ada sertifikatnya. Oh iya, Kalau misalnya kucing belum ada sertifikatnya ya paling cuman sekitar 700 sampai 2 jutaan aja sih. Ya lumayan. Kali 6 ya lumayan. Gila ya, kucing ternyata biayanya mahal. Nah, akhirnya terus saya sih kiranya awal itu mungkin apakah kamu salah kasih makan gitu kan, atau ada yang salah di makanannya, entah kadaluarsa atau oh ternyata kamu melihat benda itu, racun itu ya, dan itu racun tikus yang dimakan sama dia, yang digabung sama tulangnya, tulang ikannya. Karena racun tikus itu katanya orang kalau memang buat ngeracun tikus itu cuma tinggal disebar aja, nggak perlu pakai umpan. Betul. Kalau pakai umpan itu pasti sengaja. Sasarannya lain. Karena tikus kan sembarang aja makan. Betul. Terus setelah kamu temukan itu mati, itu kan berarti dia matinya masih di area rumahmu, tapi di luar, maksudnya di teras gitu, di teras. Ya agak bingung juga sih ya, berarti mungkin dugaan saya apakah ada yang lempar gitu ya dari luar, atau mungkin siapa gitu masuk tiba-tiba langsung ngasih ya, kita wallahu alam gitu sih. Nah, kamu ini kalau kita berbicara dugaan deh atau kecurigaan itu seperti apa menurutmu? Ya ini saya sih curiganya Mas, warga sekitar rumah saya aja sih. Karena pertama, kenapa dia kasih makannya pas jam saya kasih makan kucing? Dia tahu ya? Dia tahu kan, berarti kucing saya lapar. Oh iya, bener. Oh iya ya. Berarti orang yang sering memperhatikan nih dugaannya ya. Kalaupun dia mau ngeracun mungkin bisa aja dia jam-jam sore gitu, yang siang. Kucing saya belum lapar gitu kan, kucing saya habis makan kan bisa aja. Oke. Kalau kita simpulkan, tapi kita tidak menuduh ya, kita hanya berandai-andai saja, hanya kecurigaan aja. Itu kan misalnya kalaupun warga sekitar atau lingkungan sekitar situ, kucingmu pernah berbuat salah atau seperti apa? Atau mungkin orang iri kali, banyak betul kucingnya ini, berak terus mungkin gitu. Berak terus di jalan di rumahku. Karena ada tempatnya Mas. Nggak mungkin dia pernah main-main ke rumahnya orang. Assalamualaikum, numpang berak. Nggak pernah ada keluhan. Kalaupun ada keluhan harusnya ngomong ke kita dong. Yakin selama kamu berapa tahun tinggal di situ? Tahun 2004. Sudah punya kucing? Belum. Punya kucing tahun 2011. Berapa biji? Berapa ekor? Satu. Dari tahun 2011 sampai sekarang 2020 kucingmu ada 16. Pernah dapat keluhan? Enggak. Misalnya, coba berisik betul kucing kalau lagi gosip. Pak RT aja santai kok, RT tempat saya. Iya sih. Kalaupun kucing gosip juga paling yang gitu. Nah, atau enggak kalau misalnya ada keluhan paling enggak disampaikan dulu ke RT sampaikan ke saya. Karena saya sama rumahnya RT tuh dekat, cuma depan belakang gitu aja. Oke. Pernah ini enggak kucingmu keluar terus mampir ke rumah warga mungkin, atau mungkin merusak fasilitas enggak? Ada sih satu Mas ya, satu yang sempet bermasalah, 1 ekor aja. Sempet bermasalah. Sama warga ya? Salah satu warga lah. Salah satu warga. Katanya ayamnya dia banyak hilang. Iya. Ayam kecil. Ya nggak kecil-kecil banget sih ya, umur hilang. Sebulan 2 bulan gitulah. Hilang, banyak hilang. Cuman nggak tahu bangkainya ada apa enggak, dia nggak tahu, saya juga nggak lihat. Iya gitu betul. Kan. Tapi kan Mas tahu sendiri posisi rumah saya itu kan dekat Bukit Cinta. Iya, Banyak ular, banyak biawak. Ya kan. Jadi ya nggak bisa di ini juga.
apalagi kucing saya yang bermasalah 1 ekor ini, setiap dia berburu, dia memang hobinya berburu, dia berburu, dia pasti taruh bangkainya di depan rumah saya. Iya. Masa kucing makan ayam? Ya, nggak tahu. Menurutnya dia begitu. Ya mungkin bisa karena Ada kedapatan sekali. Makan ayam? Nggak makan, cuma dapat gitu aja. diterkam lah ya. Diterkam gitu. Ya, soalnya kucing agak jarang saya lihat makan ayam. Nah, itu kalau misalnya apa dapat hewan buruannya dia, mungkin kayak kadal atau biawak kecil, bunglon, itu dia sering, apalagi kayak tikus-tikus, tapi nggak dimakan mas, ditaruhnya dimatiin gitu aja. Iya, menurutnya kalau untuk pecinta kucing itu hewan yang membawa buruannya itu ke rumah, ditaruh di depan rumah, itu adalah bentuk rasa terima kasih. Rasa terima kasihnya dia kepada majikannya. Dan membawa hadiah-hadiah berupa buruan hewan-buruan. Gitu ya filosofinya ya. Oh keren ya. Iya. Terus ini tidak meninggalkan jejak. Maksudnya maksudnya hewan-hewanmu ketika dia berburu, dia pasti jenazahnya atau hewan buruan itu dibawa ya. Betul. Oke. Nah, tapi ini enggak. Terus warga itu curiganya sama kamu karena mungkin gitu. Karena mungkin hewanmu yang membunuh atau membuat ayamnya mereka hilang gitu ya. Oke, bisa gitu ya. Nggak ada bukti juga soalnya. Soalnya juga kalau misalnya berarti kan pernah ditegur dong? Itu ayammu, kucingmu. Oh enggak mas, saya nggak ditegur. Dia langsung bawa panah, tombak, apa sih, busur. Kamu mau dibunuh? Bukan kucingnya. Dia nggak ngomong ke saya atau kemana, tiba-tiba langsung bawa busur, bawa parang, mau dihantamkan ke kucingmu. Iya. Nah dari situ saya udah kayak, wah ini kayaknya bakal kemungkinan gitu ya. Kemungkinan, dan sampai 6 yang mati gitu. Nah berarti tadi kamu bilang kucing itu ibarat anak ya, anak diri atau keluargamu sendiri. Ketika dia mati sedih dong pastinya. Sedih mas, kayak saya tuh berapa hari, apalagi RT saya yang deket sama salah satu kucing saya itu sampai berhari-hari nangis, tahajud nangis, subuh lagi nangis. Kamu sama RT-mu? Iya, nangis. RT-mu cewek? Cowok? Maksudnya asisten rumah tangga saya. Oh, ART. Gue kira Pak RT. ART saya. Oke. Itu setiap nanti sholat apa segala macam nangis lagi. Ayah saya sholat tahajud nangis lagi, berdoa siapapun yang racun nanti akan kena. Dapat balasannya gitu ya. Terus kamu down, sedih, sempat nanti saya trauma nggak? Lewat sini ngelihat mereka main, kesana lagi lihat mereka main. Keingat lagi ya sama mereka 6 gitu ya. Wah gitu ya, bentuk kecintaan seseorang pada hewan tuh ya juga layaknya seperti manusia mencintai yang lainnya juga gitu. Wah keren. Memang kucing ini hewan yang lucu ya. Salah satu hewan yang lucu di dunia, makanya banyak yang pelihara gitu. Nah, kamu akhirnya apa yang membuat kamu inisiatif melapor ke ke Polres? Karena itu menurut saya mas, itu tuh sadis mas, itu perbuatan yang disengaja. Dugaannya ya betul. Disengaja. Kalau dia tidak sengaja, dia memang berniat untuk meracun tikus, kenapa harus di depan rumah saya? Iya kan? Kenapa harus di depan rumah saya? Kenapa harus pakai umpan? Kalau untuk saya mungkin saya berpikirnya salah satu warga dekat rumah saya, ya kan? Warga di dekat rumah saya itu tahu loh mas, gimana saya itu melihara kucing-kucing saya menjaga kucing-kucing saya itu, mereka tahu, paham gimana. Jadi ya kalau mereka sengaja meracun itu, menurut saya mereka tuh nggak punya hati lagi, udah iblis. Jadi kenapa saya melaporkan ke pihak kepolisian, karena udah emang sepantasnya. Udah betul ya, karena udah merasa jengkel, udah ini apalagi. Karena pasti mas juga pernah dengar kan, psikopat itu awalnya dari menyiksa hewan, terlahir dari menyiksa hewan. Ya makanya tuh saya benci banget gitu loh. Ini kan mereka ini hewan itu nggak salah gitu loh kan. Kalaupun mereka
merasa keberatan, mereka manusia memiliki otak, memiliki hati nurani. Bicarakan sama pemiliknya ya kan, kita sama-sama manusia, sama-sama punya Iya. hati nurani, berotak gitu kan. Jangan kamu ngomong sama kucingnya, nggak akan bisa. kamu kepala batunya ini masa gitu ya Iya. kamu yang bodoh. Nggak bisa. Ya akhirnya kamu lapor ya dan didampingi Dan sama- berharap bisa diusut, entah mau cepat atau lambat. Saya sih berharapnya cepet lah. ya saya berharapnya juga harus diusut gitu loh. Iya. Mau gimana lagi gitu kan, saya mau berharap siapa lagi gitu kan. Takutnya saya tiba-tiba gerbek rumah orang tersebut Malah salah lagi. malah nanti dibilangnya pencemaran nama baik. Iya, Ya kan? salah. Biar itu ada prosedurnya. Kalau ada bukti ya itu kan bisa dibawa. Kan apalagi ada racun yang kamu lihat, itu kamu bawa juga Iya, saya sebagai bawa. bukti kan. Ya, kalau ya berharapannya sih kepolisian harus menjalankan tupoksinya secara jelas Iya, dan tegas lah kalau saya bilang. Saya berharapnya seperti itu, karena kan saya dengar tuh juga banyak yang kasus-kasus kucing Banyak diracunin, tapi karena nggak ada yang lapor dan baru saya saja yang lapor, jadi kayak polisi terlalu Iya. meremehkan. Ya itulah makanya saya sih berharap juga semoga lekas diusut ya, karena kasus-kasus ini mungkin bagi sebagian orang dinilainya sepele, maksudnya kayak alah kucing aja kok lain orang gitu kan. Tapi kan ya seperti Mbak Nisa tadi bilang ya, kucing ini sudah dia pelihara dari kecil, tidak dijual ya seperti anak sendiri ya. Bagaimana perasaan kalian gitu loh kalau ada di posisi dia? Kalian aja melihara anak dari kecil, misalnya yang sudah punya anak terus sudah gede, kalau anak kalian diracun marah kan? Bukan marah lagi ya, bisa gila sampean, mungkin membunuh juga ya orang yang ngeracun itu. Jadi ya semoga lekas diusut gitu loh. Nah terus setelah ini Mbak kan berkurang 6 jadi 10 ya. Jadi 10. Mungkin masih ada rasa trauma kah memiliki kucing yang banyak gitu, atau dalam waktu dekat atau nanti mungkin mau nambah lagi? Iya, saya mau nambah. Mau nambah lagi. Target sampai berapa ekor? Ini kayaknya jadi ternak nanti di sana. Aduh mas, populasi kucing oren saya jadi punah gara-gara keracunan. Kucing oren. Wah, lagi viral kucing oren ini. Emang kucing oren tuh menurut saya sangat menarik sih. Dari Apa yang kelakuan. menariknya Mbak? Kan banyak kucing warna lain, belang-belang, 3 warna. Kucing oren itu gimana ya? Ini oren ya? Barbar iya, manjanya iya. Barbar. Iya benar. Ini oren kan ya? Atau Enggak, ini coklat? lebih kayak ke krim-krim gitu loh. Krim. Halus banget bulunya loh. Ini nggak nakal Mbak? Enggak. Maksudnya nggak barbar? Enggak Lu barbar. cakep, lembut kayak Anaknya bantal. itu, anaknya kan oren tuh, yang kemarin Oh ini masih oren. betina? Betina. Oh. Ada 2 Pantas tuh. disentuh cowok dia kayak gimana gitu. Ih, cewek. Langsung apa cowok? Oh gitu ya. Nah, mungkin ini kan kasus ini udah terjadi beberapa kali Mbak ya. Nah, sebelumnya kan mungkin kamu pernah dengar kasus ini juga, tapi belum kamu alami, dan setelah kamu alami, tentunya kamu merasa sedih, gelis, marah pasti juga. Gak nyangka mas, kok bisa ada yang setega itu. Saya nggak kalau saya kayak kecelakaan atau apa mungkin saya bisa apa gitu kan. Ini diracun gitu, kucing saya Diracun, ya? diracun. Kamu nggak merasa rugi dalam artian begini, kita bilang, ini 6 nih, oh ini saya rawat dari kecil menghabiskan biaya sekian. Saya nggak ada kepikiran masalah materi, saya nggak ada ini masalah ini kucing gitu loh. Kucing gitu ya? Ibarat kamu punya anak nih mas ya. Iya betul. Masalah kamu bilang saya besarin anak saya mau kasih makan, enggak, ini lebih ke rasa empati gitu loh. Empati dari diri sendiri ya. Nggak ada, saya nggak ada kepikiran saya rawat sampai besar, saya kasih makan, saya habis segini, saya nggak ada kepikiran itu. Wah, berarti rasa cintamu ke kucing seberapa dekat sih? Apa kamu tidur juga sama kucing? Kalau malam nggak, kalau kayak tidur Malam ya siang. sama pasangan kalau siang sama kucing. Iya. Nggak nyakar tuh. Enggak. Wah, mungkin keluar daerah pernah bawa kucing juga. Enggak. Atau setiap kamu di jalan ketemu kucing kamu ngapain? Iya, biasanya saya bawa kayak tempat toples Tupperware kecil gitu kan. Ada makanannya. Ada makanan. Jadi kalau ketemu kucing di jalan, Kasih. makan. Mulia sekali Mbak Nisa. Lalu Mbak,
ketemu di jalan kasih kucing. Ketika kamu di jalan atau di berita-berita menemukan kasus-kasus seperti ini, apa yang kamu rasain? Jengkel pasti. Iya. Dan akhirnya Jengkel, kamu alami. jengkel. Awalnya kayak gimana sih, jengkel campur sedih. Kayak masih nggak nyangka mas. Kayak aku masih ngerasa kucing di rumahku tuh masih ada. Mereka tuh masih ada. Oke. Sampai saya kadang saya tidur itu ke mimpi. Udah sampai ke bawah mimpi ya? Iya, sampai ke bawah mimpi. Ya ampun. Saya masih kayak nggak nyangka kayak mereka tuh masih mainan sama saya. Wah, di kamar arwahnya saya ini. masih mainan. Kan 40 hari dia mbak. Nanti oh gitu ya. Iya oke, menarik sekali sebenarnya. Semoga kasus ini segera terungkap karena beberapa masih di tahun ini itu ada kejadian juga 2 kali kejadian kalau saya tidak salah ya, 6 bulan yang lalu sama awal-awal tahun. 6 bulan yang lalu itu di kawasan Telindung kalau saya tidak ingat. Di Telindung itu ada 15 ekor. Wow. Memang itu separuh 10 kalau nggak salah itu punya kayak mbaknya juga, maksudnya punya pemilik pribadi. 5 lainnya kucing liar gitu. Dan itu juga mereka jengkel banget. Saya sempat kontak dia, bilang kenapa mbak kronologisnya? Iya mas, saya nggak tahu nih, tiba-tiba saya nemuin kucing di terasnya itu udah sama kejang-kejang terus berbusa. Jadi mati. Dan tapi dia bedanya dia tidak menemukan racunnya. Dia tidak menemukan, kalau mbak kan menemukan bendanya kan. Oh ada racunnya nih. Artinya itu bisa dipakai, itu titik terang maksudnya. Kalaupun mau diselidiki lebih lanjut, ini bisa terungkap harusnya gitu loh. Dan mohon maaf, ini saya berkaca dari kasus-kasus sebelumnya yang mbak itu bilang memang ada orang yang jengkel. Hampir sebagian besar kasus-kasus seperti ini ada orang yang jengkel. Ada orang yang jengkel mungkin karena kucingnya sering main ke rumah tetangga atau rumah sekitar yang hingga akhirnya merusak. Waktu itu kalau nggak salah dia merusak pot kah kalau apa gitu loh. Jadi ada kecurigaan ke sana hingga akhirnya diracun, dan rumahnya pasti rata-rata pagarnya segini. Jadi dia ngasih racunnya langsung di mbaknya pagarnya ada pagar dong. Nggak, saya di depan pagar. Depan pagar. Bukan ya, pagar saya sama rumah itu nggak terlalu lebar gitu loh. Ya, enggak, maksudnya pagarnya setinggi apa? Segini kan? Tinggi kok mas. Tinggi banget. Kayak saya tuh cuma segini aja nih. Oh iya, pokoknya dia biasanya langsung ngasih ke lompat ke pagar. Terus yang kasus sebelumnya juga di Wika, itu perumahan Wika Balikpapan baru itu juga sempat heboh. Iya, saya tahu. Ditemukan berserakan. Sama yang terbaru di Pasar Baru. Di Pasar Baru ada juga, bukan yang terbaru, maksudnya beberapa Sebelum bulan saya. lalu. Sebelum sampean di Pasar Baru itu juga ada kejadian. Jadi banyak sekali sebenarnya hewan-hewan pembunuhan hewan-hewan seperti ini dengan cara diracun, baik itu hewan peliharaan ataupun hewan liar gitu. Nah itu apalagi kasus pencurian kucing juga masih mengintai ya. Pernah ngalamin pencurian kucing? Oh, sering. Hilang kucing? Dicuri? Mungkin dicuri. Sampai sekarang nggak ketemu? Enggak. Berarti dulu kucingmu banyak dong? Banyak mas, kucing saya banyak. Dan dimalingin juga ya. Nah itu jadi pencurian kucing ini juga sangat disayangkan, karena ya mungkin memang berbicara nominal kucing juga, yang kucing yang perawatan juga pastinya akan mahal gitu ya. Nah sebelum kita tutup mbak, ada pesan-pesan terakhir kayak apa nih? Ada hal yang harus disampaikan mungkin bagi pelaku atau untuk masyarakat atau mungkin untuk teman-teman kepolisian di kasus seperti ini atau fenomena seperti ini? Baik, saya berharapnya nggak ada lagi kasus seperti ini. Kalau bisa polisi juga saya harap bertindak tegas lah dengan pelaku kekerasan terhadap hewan seperti ini, karena kan sudah ada pasalnya. Walaupun pasalnya lemah, itu bisa ditindaklanjuti. Pasal 302 ayat 2 kalau nggak salah. Pembunuhan hewan. Oke. Pidana berapa tahun? 9 bulan. 9, lumayan tuh. Ya saya berharapnya seperti itu, si polisi bertindak tegas karena sudah ada pasalnya, tidak meremehkan kasus-kasus dengan pasal yang lemah seperti ini. Saya juga berharap untuk yang pelihara kucing, tolong kalau misalnya udah kebanyakan populasi, kalau udah nggak sanggup, itu saya harap kalian steril lah atau kebiri, biar nanti kucing kalian itu nggak mengganggu
tetangga-tetangga kalian gitu. Kalau misalnya kalau kebanyakan kan takutnya kalian nggak sanggup, kalian lepas liarkan, Iya. terus tetangga sekitar jadi kurang merasa. Malah kayak nggak diurus. Nggak enak gitu loh. Akibatnya yang kasihan kucing kalian, yang entah diracun, entah dimaling gitu kan, seperti itu. Iya, oke. Wah, menarik sekali Mbak ya. Tentang kucing ini juga hewan yang saya suka share pribadi. Ya, oke, menarik kesimpulan dari Mbak Nisa ya, bahwa hasil diskusi kita tadi bahwa jangan pernah menganggap sepele hal apapun itu, baik dari kucing, hewan ataupun hewan jenis apapun itu, mau kalian pelihara kadal sekalipun, pelihara semut sekalipun, jangan pernah menganggap remeh atau sepele, karena kecintaan seseorang terhadap sesuatu, benda ataupun hewan itu tidak bisa dinilai atau dibandingkan dengan apapun gitu loh. Ya sama kita ketika mencintai orang lain ataupun mencintai keluarga kita sendiri Iya, gitu loh. betul. Jadi jangan pernah menganggap suatu hal itu remeh, rendah dan lain sebagainya, hingga akhirnya ketika kalian jengkel, ketika kalian kecewa dan marah dengan kegiatan atau kepribadiannya dia yang seperti itu, dan kalian merenggut segalanya, ya ini dengan cara merampas atau membunuh dari hewan-hewan yang mereka pelihara atau sesuatu yang mereka sukai gitu loh. Karena betul bilang Mbak Nisa tadi, hal ini jangan dianggap remeh, disepelekan, dan harus segera diusut tuntas. Apalagi ini ada pasalnya, pasal 302 ya, tentang pembunuhan hewan peliharaan atau apa, hewan peliharaan itu dipidana 9 bulan loh bro. Jadi jangan, mungkin di luar sana, mungkin bagi pelaku yang nonton ini mungkin bagi pelaku yang nonton ini coba diresapi deh pasal-pasal seperti ini. Ketika kalian awalnya niatnya hanya untuk sepele, matiin aja nih, tapi ketika kalian ditangkap kalian akan nyesal belakangan gitu loh. Jadi jangan pernah merenggut kebahagiaan seseorang karena hanya hal kecil. Misalkan kucing ini atau hewan-hewan peliharaan tetangga Anda mungkin pernah berbuat salah gitu, misalnya entah dia cakarin jok motormu atau apa, karena sesuatu yang benda mati itu bisa diganti, beda dengan benda hidup ya Mbak ya. Iya. Benda mati bisa kita beli lagi bro, apapun itu benda mati. Ketika benda hidup mati tidak bisa diganti gitu loh. Betul. Jadi jangan pernah kalian melakukan hal-hal saya bilang sehina ini loh, karena itu selain itu jatuhnya hitungannya dosa juga. Membunuh hewan, ini hewan kesayangan Nabi loh. Betul. Kesayangan Nabi loh, bukan hewan apa. Dari zaman Nabi hewan ini sudah ada gitu loh. Masa kalian tega seperti itu sih hanya karena mungkin dendam atau dengki sama yang punya gitu kan? Ya jangan, dibicarakan baik-baik. Apa masalahnya? Harus mediasi dengan kepala dingin. Mungkin kalian punya solusi, yang punya hewan juga punya solusi, akhirnya ketemu gitu loh. Tidak melakukan dengan cara pintas, yakni membunuh gitu loh. Ya apa bedanya kalian dengan pembunuhan, kasus-kasus pembunuhan pada umumnya. Ya pokoknya semoga kasus seperti ini juga tidak dibiarkan hingga akhirnya sering terjadi terus. Makanya kalau kasus ini dibiarkan, kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Mungkin ada kejadian yang lebih lagi dari ini, atau mungkin banyak terjadi penindasan atau penyiksaan terhadap kucing-kucing liar. Karena kita sering lihat viral-viral tuh, ada yang kucing dikasih cekokin minum ya kan, Betul. ada yang dikasih merecon dan lain sebagainya, Ada yang diadu sama anjing itu gitu. ya ampun, pikiran kalian tuh di mana gitu loh sampai sebegitunya. Memang itu hewan bro, tapi itu benda hidup, itu ada nyawanya gitu loh. Jadi jangan pernah seperti itu, dan ini harus diusut tuntas gitu loh. Diusut tuntas sampai pelakunya tertangkap, biar ada gambaran kepada yang lain bahwa polisi itu menindak tegas. Iya, betul. Seperti ini gitu loh. Dia Tidak tinggal diam. Tidak meremehkan. Tidak meremehkan. Kalau ini tidak diusut tuntas, mungkin yang lain-lain kita bunuh aja, enggak pernah juga diungkap ya kan. Betul. Enggak pernah juga santai aja ini ya. Saya sih sangat berharap sekali teman-teman polisi mungkin yang nonton ini atau teman-teman penyidik, silakan diungkap gitu. Iya. Silahkan diungkap ya. Kalau diungkapnya cepat alhamdulillah, ya lambat pun tidak masalah, yang penting ada langkah ada kinerjanya gitu. Polisi kita tahu gitu loh. Betul. Ya kan? Agar tidak ada lagi orang juga kalau mau menelantarkan hewan atau mau menyiksa hewan kan jadi mikir-mikir, khususnya untuk kota Balikpapan ya kan. Nah, bilangnya kan kota Balikpapan ini kota yang sangat cinta sekali dengan hewan.
nyaman dan aman gitu. Aman jangan bagi manusianya aja, hewan juga harus aman ya. Aman gitulah. Oke lah, pada dasarnya itu tetap cintai hewan peliharaan yang kalian pelihara, apapun itu. Tetap cintai sesuatu hal yang menurut kalian itu bisa menghibur diri Anda sendiri gitu kan. Jangan pernah menyalahgunakan atau membenci hal itu gitu, karena itu bukan aib sebenarnya. Oke, makasih banyak Mbak Nisa ya udah hadir sama Mas atau Mbak Abu. Mbak Abuk. Abuk. Kenapa? Makasih bro, udah. Makasih Tit. Udah. Ya guys, jangan lupa pantau terus ya di Lintas Balikpapan Channel, baik di YouTube, Instagram maupun Facebooknya. Dan bagi kamu yang mau nongkrong, diskusi asik dengan pacarmu, mantanmu, selingkuhanmu, atau semuanya yang ngumpul jadi satu sini, ada di Kopi Mangala. Itu lokasinya di gedung parkir. Di gedung parkir ini berbagai macam kopi yang diracik langsung sama teman saya Mas Udin ini. Dia juara 2 barista loh. Ya, juara 2 barista. Lokasinya gedung parkir di paling belakang di lantai bawah, persis seberangnya Taman Bekapai. Datang aja ke sini ya bro ya, langsung kita diskusi. Dan yang mau di podcast mungkin bisa langsung datang ke sini, nanti ngobrol sama saya. Ya, makasih banyak semuanya. Tetap sehat selalu dan cintai hewan-hewan yang seperti kucing dan lain sebagainya gitu, agar kita juga tidak melihat lagi kejadian-kejadian yang sehina ini kalau saya bilang. Ya, makasih semuanya, makasih Mbak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.